Soal nomor 4, jelaskan dengan contoh sifat fisikokimia yang menjadi pertimbangan utama dalam teknik isolasi senyawa bioaktif. Baiklah, yang pertama adalah sifat termolabil. Jadi di sini rentan terhadap panas sehingga dipilihlah metode isolasi tanpa pemanasan. Contohnya seperti maserasi dengan cara merendam sampel pada suhu ruangan. Nah, contohnya di sini adalah isolasi senyawa bioaktif saponin dari daun soyogi yang memiliki aktivitas farmakologis antioksidan. Nah, di mana diketahui di sini bahwa saponin itu ternyata sifatnya termolabil. Jadi rentan terhadap suhu tinggi yang akan menyebabkan senyawa tersebut dapat terdegradasi bahkan mengalami kerusakan sehingga kehilangan efek farmakologisnya. Maka dari itu metode isolasi yang tepat dipilih di sini adalah remasterasi. Kemudian yang kedua adalah bersifat polar atau non-polar atau bahkan mengandung komponen yang bersifat antara keduanya. Di sini sangat penting untuk menentukan pelarut yang mana yang akan digunakan untuk menarik komponen tersebut agar memisah sehingga diperoleh komponen murninya pada fraksinasi. Nah, jadi bisa dimulai dari pelarut non-polar, semipolar, kemudian pelarut polar. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sifat volatilitasnya, jadi berhubungan dengan tekanan uap jet tersebut. Jadi jika semakin tinggi, maka dipilihlah metode isolasi tanpa pemanasan, karena senyawa dapat menguap segera bahkan sebelum isolasi berakhir, serta untuk menghindari degradasi atau terdekomposisinya senyawa tersebut akibat suhu. Kemudian adalah ikatan kimia yang ada pada struktur senyawa tersebut, di mana semakin kuat ikatan tersebut, maka dibutuhkan juga metode isolasi yang dapat memberikan energi yang tinggi yang dapat memutuskan ikatan tersebut sehingga dapat menarik isolat murni yang diinginkan. Contohnya di sini dapat menggunakan metode isolasi berbantu dengan gelombang mikro ataupun dengan gelombang ultrasonik, yang mana metode ini tuh memiliki frekuensi gelombang yang tinggi yang dapat memaparkan radiasi gelombangnya sehingga memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Kemudian juga gugus fungsi yang dimiliki oleh struktur senyawa tersebut. Contohnya di sini seperti fenolik yang memiliki gugus fungsi hidroksil yang mana dapat bereaksi membentuk ikatan hidrogen karena akan melepas atom H+-nya, yang mana pada akhirnya ini justru akan meningkatkan titik didih senyawa. Sehingga kita harus memilih teknik isolasi yang tahan terhadap suhu tinggi, seperti misalnya isolasi medan listrik berdenyut atau isolasi berbantu air panas yang bertekanan tinggi, sehingga nantinya itu akan meningkatkan difusi pelarut ke dalam sampel melalui panas yang dihasilkan, sehingga nantinya dapat mengganggu ikatan hidrogen tersebut dan dapat menarik keluar isolat murni yang diinginkan. Sekian, terima kasih.